Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, selamat berjumpa kembali di waktu yang sudah panas ini, semoga nanti cepat selesai. Ya, nuhoni dawuhipun Pak Heru, saya diminta untuk melanjutkan. Jadi saya diberi materi buahnya itu, tak waca orang tunggu ini. Terus saya berusaha untuk tak ringkas semua. Mudah-mudahan nanti kita pelajari bersama dan nanti bisa kita praktekkan. Ini yang semangat ibu-ibu ya, masih fun. Dimana-mana itu di kampung-kampung juga gitu biasanya ibu-ibu. Nanti tinggal pengajian ini satu berak. Kayaknya diseragami gitu ya. Ibu-ibu semangat. Bapak, Bapak Ibu yang ditugaskan kepada saya menyampaikan tentang analisis titik dan penyusunan pengajar. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Pak Ibu. Ini aku mau menang kayaknya dan tekan rampung ini kayaknya. Ya sampai selesai. Terus berhenti ya udah. Jadi tadi sudah disinggung tentang capaian pembelajaran. Nah, kalau kita lihat pada kurikulum yang lalu, maka akan kita dapatkan informasi seperti ini. Ya, kita kenal beberapa istilah. Ada yang paling atas ini kurikulum apa ini Bapak Ibu? Standar kompetensi untuk itu kapan kita temukan? Mungkin ada yang belum lahir ya. Ya, ketika kita masih menggunakan KTSP dulu ya. Ya, ada standar kompetensi, ada kompetensi. Kemudian ketika masuk ke kurikulum 2013, kita mengenal adanya istilah kompetensi inti dan kompetensi dasar. Saya sambil buku saja nih Bapak Ibu, bonus ya. Terus yang ketiga ini adalah yang sekarang dipakai, yaitu dengan istilah capaian kompetensi. Jadi ini identik, jadi orang sama persis tapi identik. Oke Bapak Ibu. Nah, pengertian capaian pembelajaran itu apa? Kita baca bersama. Jadi capaian pembelajaran atau bisa jadi merupakan kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik pada setiap fase. Dimulai dari fase fondasi pada PAUD, pendidikan anak usia dini, kemudian sampai fase-fase berikutnya. Nanti ada PAUD, kemudian di SD itu ada 3 fase, kemudian di SMP ya, 3 atau 2 ya SD ya. Berapa SD? SD 2. SD 2 fase, kemudian SMP 1 fase, kemudian SMA 2 fase. Jadi kita lihat di bawah ada. Jadi pengertiannya itu ya. Jadi nanti tiap fase baru berubah. Fase tidak sama dengan kelas. Misalnya kita di fase apa Bapak Ibu? Fase D, ada 3 kelas, kelas 7, kelas 8, kelas 9. Nah, itu ya. Nanti fase yang lain kita lihat di bawah. Bapak Ibu, sistematika dalam capaian pembelajaran itu nanti ini sudah dibuat oleh pemerintah. Kita tidak usah, kita hanya mempelajari saja. Ada rasionalnya, ada tujuannya, ada karakteristiknya, ada CP-nya dan seterusnya. Baru ketemu CP. Itu nanti akan kita temukan pada teks capaian pembelajaran yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Nah, ini urutannya rasional itu apa? Jadi alasan mempelajari mata pelajaran tersebut. Alasan mempelajari mata pelajaran IPA. Kalau kita ya. Kemudian keterkaitan antara mapel dengan salah satu atau lebih profil pelajar Pancasila atau tidak. Dengan terkait dengan yang kelima gitu.
Ini yang ini kan ikut di intrakurikuler tadi sudah jelaskan. Kalau yang P5 tadi kan sendiri. Ya. Kemudian tujuan mata pembelajaran, kemampuan yang perlu dicapai pelajar setelah mempelajari mata pelajaran yang bersangkutan. Jadi kalau IPA ya setelah mempelajari IPA itu apa kemampuan yang dikehendaki. Kemudian yang ketiga, karakteristik mata pelajaran. Jadi setiap mata pelajaran itu pasti mempunyai karakteristik sendiri-sendiri. Ini berupa deskripsi umum tentang apa yang dipelajari dalam mata pelajaran. Kemudian ada elemen di situ ya. Atau domain mata pelajaran serta deskripsinya. Kemudian capaian dalam setiap fase secara keseluruhan. Kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik pada setiap fase dibuat dalam bentuk pernyataan yang disajikan dalam paragraf yang utuh. Jadi saya berikan tampilannya loh. Jadi seperti ini. Nah ini. Jadi capaian pembelajaran wujudnya kayak gini. Kalimat panjang seperti ini. Tidak seperti KI, KD, tidak seperti standar kompetensi dasar, tidak, sudah terperinci enak banget gitu ya. Tapi sekarang seperti ini nanti kita mengenal sendiri. Jadi berupa kalimat utuh sampai bawah. Nah, ini yang prosesnya. Ngerti ya? Ini saya ambil yang sumbernya tahunnya 2022. Yang sumbernya lebih lama ini. Ini ternyata sumbernya tahunnya 2021. Karena itu pakai yang 2002 saja, 2022. 23. Kemudian selanjutnya capaian setiap fase menurut elemen ya, ini dibuat dalam bentuk matriks. Setiap elemen dipetakan menurut perkembangan siswa. Oke, nanti kita lihat. Jadi urutannya seperti ini nanti yang akan kita lakukan dalam pembuatan rancangan pembelajaran ini saya sisihkan saja. Jadi ada capaian pembelajaran yang tadi sudah kita bahas. Oke, kita pahami dulu yang berupa gelondongan yang dikatakan Pak Heru, gelondongan mode. Ya. Terus baru kita rumuskan tujuan pembelajarannya. Setelah kita membaca, capaian pembelajaran yang sesuai, terus kita rumuskan tujuan pembelajaran yang sesuai dengan capaian yang kita maksud. Setelah itu kita menyusun alur tujuan pembelajaran yang ini tadi sudah disinggung, ini identik dengan silabus tadi kalau yang dulu. Dan baru yang terakhir nanti merancang pembelajaran, kita buat modul ajarnya. Nanti kita berikan contohnya ya. Nah ini, sekarang bagaimana cara merumuskan tujuan pembelajaran? Ini ada CP-nya sudah disiapkan pemerintah. Kita nanti merumuskan tujuan pembelajaran. Nah kita baca. CP dalam satu fase pendidik perlu mengembangkan beberapa tujuan pembelajaran. Jadi kalau sudah ada CP dalam satu fase tertentu, fase D misalnya ada satu CP, kita ambil yang sesuai untuk satu bab misalnya, terus kita buat tujuan pembelajaran yang lebih operasional dan konkret. Kemudian penulisan tujuan pembelajaran sebaiknya memuat dua komponen utama, yaitu komponen kompetensi dan lingkup materi. Kompetensi kemampuannya apa, materinya apa. Selanjutnya, ini harus diperhatikan juga taksonomi Bloom. Nanti dibaca lagi ya. Jadi untuk melihat kerja operasionalnya. Yang berikutnya, dalam menyusun alur tujuan pembelajaran, apa yang dikatakan silabus tadi. Alur tujuan pembelajaran sebenarnya memiliki fungsi yang serupa dengan apa yang dikenal selama ini sebagai silabus, yaitu untuk merencanakan dan
perencanaan dan pengaturan pembelajaran dan asesmen secara garis besar. Baru secara garis besar Bapak Ibu, dalam jangka waktu 1 tahun. Jadi silabus dibuat dalam jangka waktu 1 tahun. Nanti sudah saya siapkan contoh silabus kelas 7. Tugasnya nanti mencoba membuat silabus yang kelas 8. Ya, kan ini sudah ada yang persiapan tahun kedua. Nah, yang silabus kelas 7 saya sudah berusaha untuk membuat contohnya. Nanti betul atau enggak nanti kita buat bersama. Kita cari foto-foto yang di final. Terus dapat merancang sendiri sebenarnya. Nah, kita dapat merancang sendiri. Kita belajar merancang sendiri. Kemudian mengembangkan dan memodifikasi contoh yang sudah disediakan. Jadi nanti yang kelas 7 yang sudah kami siapkan bisa bantu dengan modifikasi atau menggunakan contoh yang disediakan oleh pemerintah bisa. Nah ini Bapak Ibu, fase yang tadi saya ceritakan tadi, fase PAUD, ini sedang SD-nya, kemudian sedang SMP, kemudian SMA, SMK. Lalu kita hanya gambarkan. Ya, cara menggunakan CP dalam pembelajaran di kelas. CP diturunkan ke alur dan tujuan pembelajaran, selanjutnya dikembangkan menjadi modul ajar. Jadi nanti kita akan mencoba membuat alur tujuan pembelajaran yang kelas 8. Yang kelas 7 kalau nanti mau dimodifikasi monggo, tapi saya sampaikan aja contohnya. Kemudian pendidik memiliki keleluasaan untuk membuat sendiri, memilih dan memodifikasi tadi sudah saya sampaikan. Kemudian pemerintah sudah menunjukkan contohnya, oke, tadi saya singgung. Kemudian bagaimana menggunakan CP dalam pembelajaran di kelas, masih sama lanjutannya. Satuan pendidikan dan pendidik dapat mengembangkan modul ajar sesuai dengan kebutuhan peserta didik atau dengan memodifikasi. Seperti yang disampaikan Pak Heru tadi, nanti tugas panjenengan berarti memodifikasi karena modul ajarnya draftnya sudah ada. Kemudian ini yang tugasnya pemerintah tidak saya sampaikan. Nah, di kelas 8 nanti materinya ini yang masih baru mau kurikulum merdeka, mungkin ada beberapa sekolah. Yang kelas 7 ini materinya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 Bapak Ibu. Ada 7 materi. Nanti mungkin ada buku yang menampilkan lebih dari 7 bab atau 7 materi. Lihat sumbernya, ya. Ini saya sumbernya pakai ini. Jadi sumber kok Erlangga bukunya beda, lebih dari itu babnya. Nah, boleh saja sumbernya buku Erlangga buku sesuai Erlangga misalnya. Tidak apa-apa, ya. Merdeka tidak apa namanya merdeka. Terus yang kelas 8 ada 6 bab Bapak Ibu. Ini yang pertama struktur dan fungsi sel. Nanti yang panjenengan akan buat APP, ya. Saya bacakan. Struktur dan fungsi sel tubuh makhluk hidup, unsur dan usaha dan energi, getaran dan gelombang, unsur, senyawa dan campuran, struktur bumi dan perkembangan. Yang kelas 9, nih masih lama kalau saya bacakan. Ini yang kelas 8 itu saja. Lalu yang kelas 8 itu kalau diuraikan per subbab, ini instruksi dari Pak Ketua MGMP seperti ini, ya. Jadi yang bab 1 isinya itu 3 subbab. Bab 2 isinya 4 subbab. Oh, kurang ketemu deh. Kopi apa nih? Materi ini. Oke. Nah, ya. Bab 1
tentang pengenalan sel, ada sel dan mikroskop, sel hewan dan sel tumbuhan, spesialisasi sel. Ya. Kemudian bab 2 struktur dan fungsi tubuh makhluk hidup, meneliti makanan dan sistem pencernaan, kemudian sistem peredaran darah, sistem pernapasan, teratur sistem ekskresi. Bab 3 usaha energi, meliputi usaha energi dan pesawat sederhana. Bab 4 itu bisa dicatat Bapak Ibu. Bisa, nanti di-share aja. Makanya kadangnya digopek itu. Terus. Bab 4 tapi nek pengarang ngantuk ya ora apa-apa. Ya tidak ngantuk ya. Biasanya dia ngantuk muka-muka. Meliputi getaran, gelombang, cahaya dan optik. Bab 5 unsur senyawa dan campuran, ada unsur senyawa campuran. Bab 6 terakhir struktur bumi dan perkembangannya meliputi struktur bumi, lempeng tektonik, gempa bumi, dan gunung berapi. Ini semua Bapak Ibu sudah disiapkan modul ajarnya, draftnya maksudnya. Nanti panjenengan tinggal melihat, menyesuaikan dengan nanti konstruksi yang akan saya sampaikan. Loh, ini burungnya ini nambahi, ngerti ya? Terus jenenge disesuaikan dengan nama apa pembuatnya, ditulis nama panjenengan, gitu aja. Dan seterusnya, pokoknya disesuaikan dengan kondisi sekolah panjenengan masing-masing. Ini juga ada draftnya semua, modul ajarnya.